Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa menurut qaul ashab, orang yang meninggalkan kewajiban muasa, yang mengakhirkan kewajiban muasa, sementara ia berprasangka ia dapat melaksanakan kewajiban tersebut, kemudian dzonnya itu ternyata meleset, ia meninggal sebelum mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, maka menurut qaul ashab ia tidak dinilai berdosa, tidak durhaka. Lianna ta'khira jaizun lahu, karena sesungguhnya takhir atau mengakhirkan wajibul muasa itu boleh baginya. Sementara ketidakmampuan ia, misalkan ia meninggal tidak melaksanakan kewajiban tersebut, itu bukan pilihannya. Itu menurut qaul ashab. Sekarang kita akan beranjak kepada kaul yang kedua, wakilah yaksi, wakilah dan dikatakan yaksi durhaka atau berdosa. Ini orang yang mengakhirkan tadi. Wa jawazu ta'khiri masyrutun bi salamatil aqibah. Adapun bolehnya mengakhirkan kewajiban tadi itu masyrutun, dipersyaratkan bi salamatil aqibah, harus ia selamat sampai akhir waktu. Harus ya, maksudnya tidak dipastikan ia selamat sampai akhir waktu, sekalipun memang bukan ikhtiarnya gitu. Hadza illam yakun hasbun alal fi'li. Pendapat kil ini didasarkan atas ini, illam yakun azm, jika seandainya ia tidak berazam untuk mengerjakannya. Jadi menurut kil itu berdosa jika memang tidak berazam dan disyaratkan untuk salamatil aqibah. Wa in aso, sekalipun ia bermaksiat bitarkihi dengan sebab, wa in aso, sekalipun bermaksiat bitarkihi dengan sebab meninggalkan iman, al azma, kepada azam. Jadi salamatil aqibah, tidak berazam, kata kuncinya gitu, dan bermaksiat. Jadi menurut kil kesimpulannya adalah berdosa. Jadi dibolehkannya takhir itu harus salamatil aqibah, sekalipun memang jika seandainya tidak berazam ia dinilai berdosa. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika ia berazam untuk mengerjakannya dengan masyrutun bi salamatil aqibah tadi, fala ya'si, maka tidak berdosa orang ini, si man, qat'an, secara pasti. Qalahu, mengatakan hu kepada kil ini siapa? Al-Amudiyu, Imam Amudi. Bi khilafima, berbeda dengan perkara ayil wajibu, maksudnya kewajiban, alladzi waqtuhu al-umru, ayil wajibil ladzi waqtuhu al-umru, berbeda dengan perkara maksudnya kewajiban yang waktunya seumur hidup. Kehajin seperti haji. Fa inna man akharahu, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan kepada haji yang waktunya seumur hidup ini, ba'da in amkanahu, setelah ia mampu, man, sebenarnya mampu, man ini apa fi'luhu, mengerjakan ini si haji di akhir-akhir, padahal ia sudah mampu. Ma'adhani adami fautihi, ia berprasangka bahwa tidak akan tertinggal, maksudnya ia bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Kana dhanna salamatihi minal mauti ila mudhi waqtin yumkinhu fi'luhu, seperti ia berprasangka ia akan selamat dari kematian sampai batas waktu, sampai berlalunya waktu yang memungkinkan ia bisa mengerjakan haji fihi, dalam waktu tadi. Tapi wa mata qabla fi'lihi, sementara ia mati qabla fi'lihi, sebelum mengerjakan haji. Nah, yaksi, maka man ini tadi bermaksiat alal asohi menurut kaul ashab. Nah,
kesimpulannya bahwa ketika seseorang mengakhir-akhirkan kewajiban haji sementara ia telah mampu melaksanakan haji, sementara ia berprasangka bahwa ia bisa melaksanakan haji pada waktunya, tapi wa mata qabla fiya, meninggal sebelum melaksanakan haji, maka menurut qaul ashah ia berdosa. Wa illa, dan jika seandainya kita tidak mengatakan sebagai maksiat, itu wa illam nakullahu maksiatun lam yatahaqqaq al-wujub, maka kewajiban tidak menjadi nyata atau tidak terrealisir dong kalau begitu. Kan kewajiban itu berimplikasi bahwa seseorang akan terkena sanksi atau berdosa ketika meninggalkannya. Maksudnya di dalam rangka tahakkukul wujub, mengimplementasikan bahwa ini wajib. Itu sebabnya qaul ashah mengatakan bahwa berdosa itu. Karena ia telah mampu, sementara ia mengakhirkan, sekalipun ia berprasangka ia akan bisa melaksanakannya, tidak meninggal di tengah-tengah misalkan. Gitu. Wakila menurut layak sih. Man tadi itu layak sih, tidak durhaka. Kenapa? Li jawazi ta'khiri lahu, li jawazi ta'khiri, karena bolehnya mengakhirkan lahu bagi man. Ini bolehnya asal mula hukum jual boleh mengakhirkan, karena wajibnya wajibul muasanya satu seumur hidup. Nggak tahu nih batasnya sampai kapan. Wa isyanuhu, adapun durhakanya isiman fil haji, dalam kasus haji ini itu dinilai kapan? Dan kapan mulai dinilai ia sebagai ia bermaksiat? Wa isyanuhu, adapun maksiatnya si iman fil haji, dalam usul haji itu min akhiri sinil imkani, dari, nah berarti kan ini tadi li jawazi ta'khiri lahu, titik ya, ini titik nih. Ini masih sambungan daripada kaul yang pertama. Yang pertama, yang tadi nih, fa inna man akhara ba'da in amkanahu fi'luhu ma dhanni adami fawtihi ka an dhanna salamatuhu minal mauti ila mudhi waqtin yumkinu fi'luhu fihi. Nah, wa man taqabbala fi'lihi ya'si. Nah, wa ya'si ini dilanjutkan nih apa penjelasannya. Wa isyanu, adapun maksiatnya si iman fil haji, dalam urusan haji, min akhiri sinil imkani, dari waktu tahun, dari akhir tahun ia bisa melaksanakan haji. Al ashah, menurut kalau ashah tuh kan dipertegas menurut kalau ashah. Li jawazi ta'khiri ilaiha, karena boleh mengakhirkan ilaiha, li jawazi ta'khiri ilaiha, karena boleh baginya mengakhirkan ilaiha kepada akhiri sinil imkan. Boleh menurut kaul ashah. Jadi dinilai durhakanya pada akhir tahun ia memungkinkan untuk melaksanakan haji. Karena kan bisa saja misalkan pada suatu kasus ia tidak bisa berhaji karena misalkan uangnya terpakai dan sebagainya gitu. Nah, dinilai maksiatnya kapan? Nah, itu min akhiri sinil imkan, dari akhir tahun yang memungkinkan ia bisa melaksanakan haji. Kalau haji misalkan bulan Dzulhijjah, ya berarti sebelum, pada akhir-akhir itu, Dzulqa'dah berarti ya. Dzulqa'dah. Atau ya maksudnya range waktunya pada akhir tahun ia mampu melaksanakan untuk haji. Wakil, dan dikatakan min awaliha, dari awalnya sinil imkan. Ini menurut Gil ya. Menurut Gil bahwa kewajiban bahwa ia dinilai durhaka yaitu ketika awalnya pas ia mampu ternyata harta yang mencukupi, istita'ah istilahnya. Nah, maka ia sudah dinilai durhaka, berdosa karena sudah mampu tadi tidak berangkat gitu. Dari awal tahun imkan. Istiqraril wujubi, karena tetapnya kewajiban hina idzin, ketika waktu awal tahun imkan. Itu menurut Gil. Jadi kalau menurut qaul ashah, berdosanya dimulai dari akhir tahun imkan, sementara menurut Gil dari awal tahun imkan. Wakila, dan dikatakan jadi
ghairu mustanadin ila sanatin. Adapun, jadi ini sih adapun di mutanya dibuang. Jadi maksiatnya si Iman itu ghairu mustanadin, tidak bersandar ila sanatin kepada tahun bi'ainiha secara dirinya tahun. Jadi tidak ditentukan tahun tertentu, tidak. Itu kalau menurut Qil, ya tahun kapan saja. Begitu ya. Tidak dikatakan bahwa awal tahun maupun tidak dikatakan pada akhir tahun imkan, tidak. Jadi ini Qil itu tidak menyandarkan pada hitungan tahun imkan, tidak. Jadi tetap saja ia berdosa. Apakah awal tahun imkan atau akhir tahun imkan, tidak ditentukan. Ia mampu, dosa saja. Tidak awal, tidak dijelaskan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, adapun ini suatu persoalan, al-fi'lul maqduru, adapun fi'il yang dimampui, lil mukallaf bagi mukallaf. Alladzi la yatimu, ay tidak, maksudnya tidak ditemukan. Ay yujadu, tidak ditemukan, indahu menurut mukallaf. Apa al-wajibul mutlak, wajib mutlak, ila bihi, kecuali dengan ladzi. Apa wajibun dengan illa bihi, kecuali dengan wajib, illa bihi, kecuali dengan alladzi, ya, bihi dengan alladzi, itu wajibun wajib, bi wujubil wajibi, dengan wajibnya kewajiban. Fil asohi, menurut kal asoh, sababan kana itu bisa jadi sebab, karena ada itu fi'lul maqdur, atau syarton atau syarat. Idlau lam yajib, jika seandainya tidak diwajibkan itu fi'lul maqdur tadi, la jaza tarkul wajib, maka boleh meninggalkan kewajiban. Al mutawaqqifu, yang butuh, alaihi, al mutawaqqifu yang butuh ini si kewajiban, alaihi kepada ladzi. Nah, pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh mukallaf, jadi wasilah, jadi fi'lul maqdur itu sebagai wasilah yang memang kewajiban mutlak, misalkan sholat, ya, misalkan sholat itu tidak akan sempurna ini sholat kecuali diperantarai dengan wudu, ya, wudu, katakan wudu ini sebagai fi'lul maqdur. Nah, oleh sebab itu, gitu ya, illa bihi, kecuali dengan bihi, dengan alladzi tadi, dengan perantara tadi, itu wajibun wajib, biwujubil wajibi, dengan sebab wajibnya kewajiban. Maksudnya si wudu ini tertarik hukumnya menjadi wajib disebabkan oleh wujubul sholat, wujubul sholat, gitu. Fil asohi, menurut kausa, sababan kana, bisa jadi ini si pekerjaan sebagai perantara tadi itu berupa sebab, atau syarton atau syarat, gitu ya. Ini sebagai perumpamaan, ya, ini sebagai perumpamaan. Nah, idlau lam yajib, jika seandainya tidak diwajibkan ini si fi'lul maqdur tadi, yang pekerjaan perantara tadi, wasilah tadi. Nah, la jaza tarkul wajib, kalau tidak diwajibkan berarti boleh dong meninggalkan kewajiban. Al mutawaqqifu, yang memang kewajiban ini membutuhkan, alaihi, kepada fi'lul maqdur. Jadi gitu. Jadi fi'lul maqdur itu seperti ya wudu, ya boleh dong kalau gitu ya. Jika seandainya wudu tidak diwajibkan, berarti boleh dong meninggalkan sholat. Sementara sholat tadi membutuhkan kepada wudu. Nah, si fi'lul maqdur ini nanti ikhtilaf, ya. Ikhtilaf. Nanti apakah berupa sabab atau syarat atau ditafsir nanti. Gitu. Nanti dijelaskan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi alhasil, jadi pekerjaan perantara akan menjadi wajib disebabkan disebabkan tujuan atau tujuan pokok daripada, misalnya katakan wudu, dari wudu itu wajib, ya begitu. Sholat, wudu itu pekerjaan perantara untuk bisa melaksanakan sholat. Tidak bisa sholat, orang melaksanakan sholat kalau tidak wudu, otomatis wudunya menjadi wajib. Wa qila la yajibu bi wujubihi li'anna dalal wajib sakitun anhu, wallahu a'lam bishawab.